Halo semuanya, jumpa lagi di kelas daring mata kuliah Biosistematika Departemen Biologi FMIPA UI bersama saya, Welizar Samsurizal. Kali ini kita akan membahas pengantar biosistematika bagian kedua. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari beberapa istilah dalam ruang lingkup biosistematika. Pada video kali ini akan dibahas mengenai filogeni molekuler, DNA barcoding, dan bioinformatika. Baik, mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita tinjau definisi analisis filogenetik. Analisis filogenetik adalah ilmu yang bertujuan mengetahui hubungan antar makhluk hidup dan sejarah evolusi makhluk hidup, baik hubungan antar taksa atau antar individu dalam suatu takson. Apa yang dimaksud dengan pohon dalam ilmu biosistematika? Hubungan antar makhluk hidup dalam biosistematika digambarkan sebagai pohon kehidupan atau tree of life. Cabang-cabang yang ada pada pohon menggambarkan hubungan antar makhluk hidup yang memperlihatkan seberapa mirip atau seberapa dekat hubungan antar makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup digambarkan sebagai daun-daun pada pohon. Nah, selanjutnya, apa arti dari filogeni? Filogeni memiliki arti sejarah evolusi. Filogeni merupakan grafik hubungan kekerabatan evolusi antar taksa atau antar populasi atau bahkan antar gen. Filogeni menunjukkan urutan kemunculan spesies dari nenek moyang bersama mereka dan menunjukkan pola hubungan antar spesies. Analisis sejarah evolusi dengan pohon evolusi disebut analisis filogenetik. Sedangkan produk yang dihasilkan disebut pohon filogenetik. Secara umum, pohon filogenetik menggunakan dasar informasi DNA yang merupakan dasar dari evolusi biologi. Para peneliti mengasumsikan bahwa spesies yang ada saat ini merupakan hasil evolusi dari spesies yang ada sebelumnya. Untuk mengkonstruksi pohon filogenetik, digunakan karakter-karakter yang diturunkan melalui proses evolusi. Hubungan kekerabatan evolusi antar organisme dapat diperoleh dengan membandingkan karakter yang dimiliki bersama, sehingga dapat diketahui kemiripan dan perbedaan antar organisme tersebut. Karakter yang dibandingkan dapat berupa karakter fenotipik atau karakter genotipik yang bersifat homolog atau karakter yang diturunkan melalui proses evolusi. Karakter genotipik yang digunakan dalam analisis filogenetik molekuler umumnya merupakan data sequence DNA, RNA, atau protein. Selanjutnya, berdasarkan kemiripan data sequence tersebut, dibangunlah pohon filogenetik menggunakan metode-metode konstruksi pohon filogenetik dan perangkat bioinformatik pendukung. Dalam menunjang pemahaman hubungan evolusi antar makhluk hidup, kita sangat membutuhkan pengetahuan tentang bioinformatika. Nah, apa itu bioinformatika? Bioinformatika adalah suatu studi multidisiplin mengenai seluruh informasi yang berasal dari makhluk hidup dan aliran informasi yang berasal dari sistem biologi serta proses-prosesnya yang terjadi di dalam makhluk hidup. Ilmu bioinformatika menjadi sangat penting setelah peneliti dunia berhasil memetakan informasi genom manusia secara utuh yang dikenal dengan Human Genome Project. Ilmu bioinformatika merupakan suatu disiplin ilmu yang mengandalkan komputer dalam menjawab masalah-masalah informasi dalam ilmu biologi. Untuk dapat menganalisis informasi tersebut, dibuatlah database genom, database protein, dan lain sebagainya,
serta perangkat-perangkat lunak penunjang yang dibutuhkan. Tujuan atau visi dari bioinformatika adalah untuk memahami, memprediksi, dan membuat model sistem biologi dan networknya secara in silico atau melalui simulasi komputer. Berikut ini adalah beberapa database internasional bioinformatika yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah NCBI, National Center for Biotechnology Information, atau lebih dikenal dengan GenBank, yang berada di National Institute of Health di Amerika. Berikutnya adalah DNA Database of Japan atau DDBJ yang berada di National Institute of Genetics di Jepang untuk database yang ada di Asia. Sedangkan di Eropa terdapat database EMBL yang berada di European Bioinformatics Institute. Selain itu, terdapat juga Expasi yang merupakan database untuk analisis protein. Selain database tersebut, masih banyak lagi sumber daya internet yang terkait dengan bioinformatika yang dapat kita gunakan dan kita bisa cek di Google. Berikut adalah contoh database yang paling sering digunakan dalam biosistematika, yaitu NCBI. NCBI merupakan kepanjangan dari National Center for Biotechnology Information yang menyediakan berbagai informasi dan akses pada informasi biomedik dan genom. Berikutnya adalah mengenai DNA barcoding. Tentunya, kita semua sangat familiar dengan istilah barcode yang biasanya menempel pada barang yang kita beli saat berbelanja di swalayan. Barcode yang terlihat seperti garis-garis vertikal hitam yang menempel pada kemasan barang ternyata menyimpan informasi terkait dengan identitas barang tersebut. Sehingga identitas barang tersebut akan langsung terdeteksi saat dibaca oleh scanner barcode yang ada di meja kasir. Nah, berdasarkan ide dari sistem barcoding di swalayan inilah, saintis kemudian membuat sistem DNA barcoding yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu organisme sehingga nama spesies organisme dapat diketahui dengan cepat dan akurat. Dalam perkembangannya, taksonomi modern menggunakan biologi molekuler dalam sistem DNA barcoding agar kita mampu menganalisis keanekaragaman hayati dalam waktu yang lebih singkat dan akurat. Sistem DNA barcoding ini didasarkan pada urutan sekuens DNA yang cukup pendek dari suatu lokus yang telah diketahui dan memiliki kekuatan untuk mengidentifikasi organisme pada tingkatan spesies. Sekuens DNA yang dapat digunakan sebagai barcode harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu memiliki variasi sekuens yang rendah pada tingkatan intraspesies, tetapi memiliki variasi yang lebih tinggi pada tingkatan interspesies. Setelah mengetahui ruang lingkup biosistematika, kita perlu mengetahui bagaimana ilmu biosistematika dapat dimanfaatkan dalam sains dan kehidupan sehari-hari, seperti dalam manajemen konservasi keanekaragaman hayati, dalam pengobatan, dalam survei dan monitoring spesies, dalam ekologi dan lingkungan, dalam genetika dan bioteknologi, dalam bidang politik, kebijakan nasional tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan, evolusi dan biogeografi, biosecurity, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan dalam inventarisasi keanekaragaman fauna, flora, dan mikroorganisme. Salah satu aplikasi ilmu biosistematika yang sangat penting terjadi saat pandemi ini yaitu dalam bidang genomic epidemiology of COVID-19 yang dilakukan oleh GISAID. GISAID adalah panjangan dari Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Penerapan analisis filogenetik molekuler dilakukan dalam mengetahui keanekaragaman varian virus COVID-19
dan penyebarannya di dunia. Selain itu, identifikasi molekuler menggunakan metode real-time PCR digunakan untuk mengetahui apakah seseorang memiliki virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Gisaid membuat database genom dari seluruh virus influenza dan virus corona COVID-19 yang dapat digunakan untuk melihat hubungan evolusi antar varian virus dan juga digunakan untuk melacak penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Contoh lain dalam penerapan ilmu biosistematika adalah penerapan DNA barcoding untuk mendeteksi kebenaran nama ikan yang disajikan di restoran. Melalui teknik DNA barcoding, kita dapat mengidentifikasi secuplik daging ikan yang kita makan di restoran yang diberi nama X oleh restoran. Dengan teknik DNA barcoding, kita dapat mengetahui kebenaran dari identitas ikan tersebut. Pada kasus lain, dengan DNA barcoding, kita dapat mengetahui apakah suatu organisme ataupun bagian tubuh dari organisme merupakan anggota spesies langka atau spesies yang dilindungi. Dengan pengetahuan DNA barcoding, kita dapat mencegah terjadinya kesalahan identifikasi spesies dan mencegah perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Akhirnya, kita sampai di penghujung kuliah kali ini. Demikian bahasan mengenai pengantar biosistematika. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai konsep spesies. Salam sehat selalu.